Ratusan mahasiswa dengan menamakan diri Gerakan Mahasiswa dan Masyarakat PIDI atau GAMMP melancarkan aksi demo ke DPRK PIDI pada Rabu 10 September 2025 kemarin. Aksi demo ini dilakukan mahasiswa yang bergerak dari titik kumpul di depan kampus Al-Hilal Sigli. Mahasiswa dengan mengendarai sepeda motor menuju ke kantor DPRK PIDI yang dikawal mobil patwal polisi di depan. Untuk informasi lengkapnya, terhubung bersama kita rekan Muhammad Nazar, jurnalis Rame News yang sudah menghimpun informasinya untuk Anda. Rekan Nazar, silakan informasi selengkapnya. Ya, terima kasih, Yus. Ina, selamat siang Tribunes di mana saja berada. Kami laporkan dari Kabupaten PD Aceh bahwa ratusan mahasiswa yang tergabung dalam gerakan mahasiswa dan masyarakat PD melakukan demo ke kantor TKPD pada Rabu 10 September 2025. Aksi demo yang dilakukan oleh ratusan mahasiswa yang mereka awalnya mengendarai masuk menuju ke kantor DPR KPD menggunakan roda 2 yang dikawal oleh personel Polantas Polres PD hingga berada di kantor maksud kami di gedung DPR KPD. Namun saat sampai di gedung DPR KPD, pihak polisi langsung menggiring ratusan yang menggunakan motor ke halaman mendapi untuk memeriksakan kendaraan. Dan sampai di telah masuk kami telah memarkirkan sejumlah kendaraan dan ratusan mahasiswa berjalan kaki menuju gedung DPR KPD yang berpaut sekitar 500. Dan saat sampai di gedung tersebut ternyata Tribunas ratusan mahasiswa tidak dibolehkan masuk ke gedung DPRK Kabupaten PD, sehingga saat itu mahasiswa melakukan orasi silih berganti di depan, masuk kami di jalan di depan pintu masuk gedung DPRK PD. Dalam orasi tersebut mahasiswa kepada polisi untuk buka blokade polisi yang berdiri di pintu gerbang gedung DPR KPD. Namun polisi tetap melakukan blokade dan tidak membenarkan mahasiswa masuk, sehingga ratusan mahasiswa yang menggunakan baju alma mater dari berbagai kampus di Kabupaten PD langsung menabrak blokade, maksud kami membongkar blokade polisi yang berdiri di pintu gerbang, sehingga sempat saling dorong antara mahasiswa dan pihak personil PD, dan mahasiswa masuk ke halaman gedung DPRK PD. Dan sesampai di gedung tersebut, mahasiswa langsung melakukan orasi kembali di gedung DPRK PD yang meminta 40 anggota DPRK PD untuk menemui mereka, karena mahasiswa akan menyampaikan tuntutan kepada 40 anggota DPRK PD yang dilakukan di halaman kantor dewan tersebut. Namun setelah mereka berorasi di halaman gedung DPRK PD, namun hanya ketua DPRK PD yang keluar, yakni Anwar Sastra Putra,
dan beberapa anggota lainnya yang keluar untuk menemui pendemo, namun mahasiswa tidak maksud kami tidak bersedia menemui anggota DPRK yang tidak hadir lengkap pada hari itu, yang totalnya berjumlah 40 orang, sehingga mereka hanya memilih kembali berorasi di halaman gedung tersebut. Dan hingga salat duhur, mahasiswa tetap bertahan dan akhirnya berhenti untuk melaksanakan salat duhur, dan sekitar pukul 13 mahasiswa kembali melakukan demo dan berorasi di halaman kantor DPRK PD. Dan saat itu pihak keamanan dan Polres PD yang di backup oleh anggota TNI akhirnya membolehkan mahasiswa untuk masuk bertemu dengan anggota DPRK PD dan juga Bupati PD dan Wakil Bupati PD. Dan mereka langsung menggelar pertemuan di ruang paripurna DPRK PD. Di ruang tersebut sejumlah mahasiswa meminta kepada Ketua DPRK PD untuk menindaklanjuti tuntutan mahasiswa, antara lain tentang tambang emas ilegal yang ada di Kabupaten PD untuk ditertibkan. Dan tambang tersebut menurut mahasiswa harus menjadi tambang rakyat untuk dikelola sehingga bisa menjadi penambahan PAD bagi Kabupaten PD. Dan mahasiswa juga meminta kepada Dewan untuk lebih transparansi dalam mengelola dana pokir yang dikelola oleh Dewan. Kemudian mahasiswa juga menuntut kerusakan jalan yang terjadi di Kecamatan Tangsi akibat pekerjaan proyek bendungan Ruko. Dan saat itu pihak Ketua DPRK PD sempat memberikan penjelasan bahwa terhadap tambang emas yang telah maksud kami terhadap tambang emas ilegal yang telah berada puluhan tahun di Kabupaten PD dan menjadi wewenang daripada pemerintah provinsi, sehingga pihak pemerintah telah melakukan maksud kami pemerintah tidak berhak menangani terhadap tambang tersebut, dan rekomendasi terhadap tambang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi. Namun demikian, kata Ketua DPRK PD bahwa pihaknya akan mempelajari lebih dahulu terhadap tuntutan mahasiswa tersebut. Dan setelah mahasiswa mendengarkan penjelasan daripada Ketua DPRK PD dan mahasiswa meminta kepada Ketua DPRK PD dan juga Bupati PD Sarjani Abdullah untuk melakukan tanda tangan terhadap petisi yang berisi 7, maksud kami yang berisi 6 tuntutan mahasiswa, yang petisi tersebut yang telah dibuat oleh mahasiswa pada selembar kertas yang telah dibubuh materai 10.000. Dan saat itu Ketua DPRK PD Anwar Sastra Putra bersama Bupati PD Sarjani Abdullah mendatangani petisi tersebut di depan mahasiswa. Dan setelah dilakukan tantangan terhadap petisi tersebut,
Ketua DPRK PD ya, Anwar Sastra Putra juga membuat pernyataan di depan mahasiswa dan juga anggota DPRK PD ya. Setelah dilakukan tanda tangan petisi tersebut dan mahasiswa mengubarkan diri dan keluar dari ruang paripurna DPRK PD. Demikian Justina. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.